Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda kembali di channel Full Blessing Day. Dan hari ini saya percaya Anda sedang menikmati sukacita dan berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan damai sejahtera Allah tercurah atas setiap kehidupan kita di tengah-tengah ketakutan yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam kondisi yang sekarang kita hadapi, kita membutuhkan sukacita senantiasa ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membagikan pada saudara sekalian bahwa sukacita ini sangat penting untuk ada dalam kehidupan kita semua. Ada satu cerita menarik tentang seorang yang senang bermain surfing di laut, yang berselancar di laut, dan saya secara pribadi juga sangat senang dengan itu. Dan buat seorang yang senang berselancar, dia melihat gelombang yang tinggi adalah merupakan suatu arena bermain buat dia, dan itu merupakan suatu sukacita buat dia untuk bermain di sana, dan sehingga dia bisa menari-nari di atas gelombang. Tetapi bagi seseorang yang tidak mengerti, yang tidak tahu cara berenang, yang tidak tahu cara bermain surfing, yang tidak tahu cara berselancar di laut, maka hal itu gelombang menjadi sesuatu yang menakutkan buat dia. Gelombang menjadi sesuatu yang menyeramkan buat pribadinya. Nah, artinya apa saudara-saudara? Bahwa dalam kehidupan kita ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita juga ketika menghadapi situasi, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, menghadapi segala situasi yang tidak baik, kita melihat dengan cara pandang yang benar, seperti sudut pandang Allah. Tuhan mau bahwa setiap saudara dan saya ketika menghadapi situasi yang sulit, Anda dapat menari-nari di atas gelombang hidup ini. Anda bisa menari di atas setiap persoalan hidup saudara dan saya. Dan tentunya ini bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi karena kita tahu bahwa kita memiliki cara pandang, sudut pandang yang benar, melihat setiap persoalan, merespon setiap persoalan hidup, merespon setiap situasi yang terjadi, yang kita hadapi dalam hidup ini tentunya. Nah, oleh sebab itu, penting sekali di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita perlu hidup dalam sukacita kepada Tuhan. Kita perlu membangun sukacita yang ada di dalam kita, terpancar melalui kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, dan sukacita ini dilahirkan bukan karena situasi di sekeliling kita terlihat baik, bukan karena semua yang terjadi adalah baik maka kita bersukacita. No, bahkan firman Tuhan katakan di tengah-tengah kesulitan pun kita mampu bersukacita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Dan sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Paulus ketika dia mengatakan perkataan firman Tuhan ini, ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, bukan dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi yang enak, bukan dalam kondisi dia sedang menikmati sesuatu yang luar biasa, tidak. Tetapi kita lihat Paulus sedang berada di dalam penjara, dan justru di dalam penjara dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, seringkali kita mudah sekali bersukacita ketika situasinya semua baik, kondisinya semua baik, yang kita inginkan semuanya baik, yang kita harapkan terjadi semuanya baik. Tetapi seringkali juga kita mudah sekali kehilangan sukacita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, menghadapi masalah, menghadapi penyakit, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi situasi COVID-19 saat hari ini. Kita banyak takut, kita menjadi kehilangan sukacita kita, pengharapan kita menjadi hilang. Karena kenapa? Situasi di sekeliling kita seolah-olah tidak mendukung hidup kita untuk menikmati sukacita daripada Tuhan. Nah, hari ini saya mau bilang kepada saudara, bersukacitalah bukan karena semuanya baik, bukan karena di sekeliling saudara terlihat baik, semua di sekeliling saudara mendukung semua situasi hati saudara dan saya. No, tetapi kita bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Karena Tuhan memampukan kita melihat setiap situasi yang sulit, setiap pergumulan yang sulit, setiap masalah yang sulit merupakan kesempatan buat kita untuk bisa melihat rencana Tuhan, kesempatan buat kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, kesempatan buat kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Nah, hari-hari ini merupakan kesempatan buat saudara dan saya. Saudara diizinkan oleh Tuhan untuk berada di rumah melalui anjuran daripada pemerintah karena situasi yang sulit. Nah, oleh sebab itu
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita menjadi bersedih hati karena kita nggak bisa keluar rumah, karena kita nggak bisa melakukan aktivitas. Jangan kita menjadi galau, kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Tetapi hendaklah kita bersuka cita. Harusnya kita mengatakan, ini kesempatan buat saya hari ini untuk boleh berdoa di rumah, membaca, merenungkan firman Tuhan di rumah. Saya bisa memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Saya bisa memperhatikan mereka, saya bisa memberikan waktu yang mungkin selama ini Anda dan saya tidak ada waktu buat mereka. Tidak ada waktu untuk melihat anak Anda di rumah ketika dia mengerjakan PR dan lain sebagainya. Anda tidak bisa memberikan spare waktu buat istri Anda yang bisa saja sehari-harinya adalah di rumah dan saudara sibuk bekerja di mana saja. Tetapi hari ini adalah kesempatan buat saudara dan saya diberikan oleh Tuhan untuk kita benar-benar memiliki quality time. Pertama dengan keluarga kita tentunya, quality time dengan anak kita, quality time dengan istri kita, quality time dengan seluruh keluarga kita, dan terutama kita memiliki quality time dengan Tuhan. Anda dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menganggukkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara di setiap hari. Dan ini penting saudara-saudara. Dan saya percaya ketika kita menghidupi ini, ketika kita melakukan ini, sukacita daripada Tuhan, sukacita daripada Allah turun dan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan menjadi bersedih hati, jangan menjadi galau, jangan menjadi hilang pengharapan karena situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki supaya hati kita tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi? Yang pertama adalah saya mau katakan bahwa hidup kita perlu berpusat kepada Allah. Saudara dan saya, hidup kita perlu berpusat kepada Allah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Nah, jika hidup kita tidak bisa berpusat dengan Allah, maka saya percaya sukacita kita akan mudah hilang. Kita akan mudah menyerah, kita akan mudah galau, kita mudah bersedih, kita mengurung diri dan lain sebagainya. Hidup kita menjadi hidup yang tidak berarti, hidup kita menjadi hidup yang tidak bertujuan. Hidup saudara dan saya melihat segala situasi menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika hidup kita berpusat dengan Allah, hidup saudara dan saya berpusat dengan Allah, saya percaya saudara dan saya akan melihat segala sesuatu sebagai rencana, sebagai tujuan Allah dalam hidup saudara untuk mendatangkan sukacita, di mana sukacita yang Allah berikan setiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan itu akan terus melimpah, melimpah, dan melimpah, dan terus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menikmati sukacita setiap hari, mari pusatkan hidup saudara dan saya hanya kepada Tuhan. Pusatkan hati saudara untuk terus melihat hanya kepada Tuhan. Berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Lihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Lihat segala sesuatu bahwa di balik apa yang kita hadapi ada rencana, ada tujuan Tuhan yang dahsyat, dan ada janji Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Banyak orang menyerah akhir-akhir ini. Banyak orang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengikuti Tuhan, inilah kesempatan buat saudara dan saya untuk boleh menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan sebab itu, ini merupakan sumber sukacita kita. Mungkin selama ini Anda tidak punya kesempatan itu, tapi hari ini kesempatan kita. Oleh sebab itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara dan saya, yang menjadi juga sumber sukacita, bagaimana caranya supaya kita tetap bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang kedua juga kita perlu hidup memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, maka dia juga akan menerima kemurahan hati. Dan tentunya saudara-saudara, hidup ini kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri tentunya. Kita hidup bukan hanya untuk keinginan kita sendiri, tetapi kita perlu belajar seperti yang Tuhan mau, supaya kita menikmati sukacita setiap hari. Kita juga perlu hidup memperhatikan orang lain, berbagi dengan orang lain. Sekarang kita firman Tuhan bilang bahwa yang kuat wajib menanggung yang lemah. Dan tentunya kita lihat di sekeliling kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita saling menolong, kita memperhatikan orang-orang. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan akhir-akhir ini, hari-hari ini. Ada banyak orang yang tidak punya penghasilan. Ada banyak orang yang
tidak bisa menyediakan kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Tetapi Anda dan saya yang kuat, Anda dan saya yang diberkati oleh Tuhan, wajib untuk memperhatikan, menjadi suatu kebahagiaan, menjadi suatu sukacita buat kita jika kita memberikan sebagian apa yang kita punya, membantu mereka, menolong mereka, bermurah hati kepada mereka. Inilah saat yang tepat buat saudara dan saya. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, ketika kita mau mengerjakan ini, sukacita melimpah dalam hidup saudara. Sukacitanya diberikan oleh dunia sementara. Sukacita dengan apa yang kita punya, dengan kekayaan, dengan segala yang kita punya, itu hanya sementara. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanamkan dalam hidup saudara dan saya, itu akan melimpah dari hari ke hari. Dan kita akan nikmati bukan hanya hari ini, di hari besok, di hari tua kita pun kita akan tetap menikmati sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berbagi. Lihat di sekeliling saudara dan saya. Lihat di tetangga saudara, mungkin saudaranya yang sudah mengalami kesulitan, mungkin ekonomi, kebutuhan hidup dan lain sebagainya, atau kehilangan pekerjaan. Apa yang kita bisa lakukan buat mereka? Apa yang kita bisa perbuat dengan mereka? Apa yang kita punya, kita bisa berbagi dengan orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari belajar bermurah hati. Mari kita bermurah hati, mengizinkan berbagi untuk orang lain. Dan saya percaya ketika kita memberkati, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, ada orang yang menabung, tetapi dia tetap kelihatan miskin. Tetapi ada orang yang membagikan apa yang dia punya, membagikan kekayaannya, membagikan hartanya untuk menolong orang lain, tetapi dia tidak pernah kekurangan. Ini luar biasa sekali, dan janji Tuhan buat kita bahwa inilah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Anda melakukannya bukan mendapatkan sesuatu pahala atau sesuatu yang lain, tetapi Anda melakukannya karena Anda tahu hidup saudara dan saya adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang ingin menikmati sukacita setiap hari dalam kehidupan kita. Mari, saya mengajak kita semua, semoga firman Tuhan ini, sharing yang saya berikan ini menjadi berkat buat kita semua, dan mari kita menghidupi sukacita daripada Tuhan setiap hari. Saya percaya sukacita yang Allah berikan bagi hidup saudara dan saya adalah merupakan buah roh, dan jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menghasilkan sukacita yang dahsyat dan luar biasa. Selamat bersukacita, selamat bermurah hati, selamat hidup saudara berpusat kepada Tuhan. Saya percaya janji Allah yang luar biasa dan dahsyat, dan kekuatan sukacita daripada Tuhan akan melimpah senantiasa dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.